garam. Saya tanya, lah barala monyo mak pandai memasak. Sajak gadih ketek lenak. Lah sajak gadih ketek memasak le, tulah gaik alunyo picayo jo masakan beliau. Itu berburuk sangka namanya. Boleh supaya gulai nan dibuat tu ndak kurang garamnya, ndak balabih garamnya, dicoba. Kalau balabih garamnya ditambah sekuahnya jo yange. Iya kan? Ini berburuk sangka yang boleh untuk memperbaiki kinerja kita. Boleh itu. Makanya Allah bikin di sana ba'da. Inna ba'da zanni ithmun. Sebahagian buruk sangka itu dosa, sebahagiannya tapi kalau buruk sangka ke orang lain, Pak, itu berdosa kita. Ya kan? Ada, Pak, seseorang memboncengkan perempuan. Ya kan? Di belakangnya, dan perempuan itu menyatu dengan badannya, diikat dengan handuk. Ya kan? Kemudian ada orang yang melapor kepada istrinya di rumah. Bu, ambo mencaliak tadi. Suami ibu membonceng orang, malakoknya ke punggung suami ibu tu. Bakabek lo juan dua. Bahagia sekali ini. Ibu lah kena kicuah di nantarang saja. Ya kan? Tiba di rumah, istrinya ko parabo, nyo ambil lado, nyo lado suaminya. Lambu-lambu masuk ke dalam bah. Angui-angui badannya. Ya kan? Setelah itu dia menyesal. Kenapa? Yang diboncengi, diikat dengan handuk itu adalah keponakannya yang jatuh di jalan raya, ditabrak mobil, pingsan. Makanya diikat mobil, tidak ada yang mau mengantar, dia naikkan ke atas motor, dibawa ke rumah sakit. Karena dia pingsan, supaya jangan jatuh, nyok badan ke badaninya. Suami ko lah telado dia, Wak. Ndak salah. Ini terang ada ibu tu. Jangan ditiru itu. Selidik. Sampah bau mamanuang, jangan cepat tergesa-gesa. Iya kan? Orang yang disangka-sangkai buruk tadi pasti hatinya tersinggung. Kalau tidak berangnya Pak, ibu hatinya. Kenapa saya dikabarkan kepada istri saya begitu? Lanyolado ambo di istri ambo. Padahal ambo boncang untuk kemenakan jatuh di jalan, kambo bawa ke rumah sakit. Teganian orang ini. Ya kan? Ibu hati orang di awak karena difitnah, dosa enggak? Dosa. Jadi jangan sembarangan ngomong. Kecik orang Minang gigi lidah dulu. Berjalan pelihara kaki, mengecek pelihara lidah. Mengecek siang agak-agak, mengecek malam caliak caliak. Kau bakal heperan saja sama murai batu. Murai batu tak ada mendengar bicaranya. Murai batu. Kalau orang tadi tersinggung atau sedih hatinya karena kita berburuk sangka kepadanya, putus silaturahmi dengan dia. Ada dua golongan dari umatku. La yanzurullah ilaihima. Allah tidak akan melihat kepada keduanya. Siapa golongan yang dua yang tidak mau Allah melihat? Wala yukallimun Allah. Allah tidak mau mengajaknya bicara nanti. Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim, wajarus su'i, dan orang yang jahat dengan tetangga. Cobalah Bapak yang tinggal di komplek apa namanya, Asa. Ya. Ya, kita tinggal di sini. Asal muasal negeri kita beda-beda. Untuk apa kita bertetangga ini, Bu? Sama dengan tangan ini. Kalau tangan kanan ada masalah, pasti tangan kiri yang tahu dulu. Maka kita bertetangga ini jangan fitnah memfitnah, jangan hasud menghasud. Ya kan? Jangan mengadu
domba. Ada saudara kita seperti saya ketika saya di sini ini. Siapa tetangga saya? Inilah anak-anak saya yang mengiringi saya kemana saya ngaji. Itu. Ada adik saya tapi di kampung di Waso. Dia kata adiknya, iya kan? Awak ngecek siko. Enggak. Iya kan? Maka kalau tangan kanan ada masalah, yang paling kun kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Makanya jauhkan buruk sangka. Kalau kita banyak berburuk sangka, akhirnya kita seperti dua mata, Pak. Mata ini enggak mah. Ya kan? Kalau kita banyak berbaik sangka kepada tetangga, teman sejawat, sahabat, ya kan? Kita bisa bereuni. Gembira kita. Sebab dalam hidup ini menjelang kita mati begitu, Pak. Bapak dulu sesudah SD, kemudian SMP, SMA. Ya kan? Selesai ujian lulus. Tu bacat baju. Dia pokok itu je nak anak SMA. Ya ya. Kemudian bertemu dengan teman itu. Kamu di mana buang? Ya kan? Di mana kamu kuliah? Saya di Unan. Pulang kampung lagi. Kamu? Saya di UNP. Kamu? Saya di PB Bogor. Kamu? Saya di Sekarang pukul 9. Setiap hanya Yuni Mambo Ustadz. Sekarang entah kemana lagi sudah ini saya tidak tahu. Ya kan, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia DRS itu, dakwah raun sabalik. Ada lagi yang tanya anak saya ini, kemenakan saya ini, dia sepesukuan dengan saya, orang Pisang. Pabilo jadi datuk mak aja. Nah, tapi sekarang pukul 9:02. iya kan? Nih, bahaya juga. Makanya yang bergelar sultan benar-benarlah baik akhlak, jangan kurang aja. Kalau kurang aja nyetuka orang sultan tu jadi nyuci urus itunya berubah. Nah, ada orang Minang ko bagala malin, Pak. Pertahankanlah akhlak yang mulia. Nyo tambah orang joge malin artinya lah. Ya kan ini. Bukan malin lagi. Kalau malin tu orang siap, Pak, orang yang tahu dengan agama. Tapi kalau malia atau main denonda ndak berkunci di teras rumah, ada ndak terjadi sih kok? Atau malia tu? Ya kan? Nah, jadi jangan berburuk Pak. Kalau kita berbaik sangka hidup ini, Pak, dunia ini lapang walaupun uang kita sedikit. Kalau kita banyak berburuk sangka, walaupun uang kita banyak, dunia ini sempit. Kenapa? Uang itu tidak membawa berkah. Iya kan? Nah, apa ambo lihat laki-laki kau pasti bercukur. Sesuai kalau ambo sekali mulai hari, Pak, sebab ambo kasar. Kalau lah tagisi telingo kau, atau ambo cukur itu. Iya kan? Nah, jadi saya suka rambut pendek. Aku nanya Pak Ustaz, pertama tidak perlu minyak rambut. Ada kena minyak rambut yang deko, Pak. Ya kan? Nah, ya kan? Yang kedua tidak perlu sikit. Lalabi 20 tahun pun tidak pakai sikit. Untuk apa? Angin kancang hari kepala. Kau nak ketangga kau nak rambut tidak kawan. Ya kan? Itu.
Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita jagalah persaudaraan, menjauhi buruk sangka, agar kita di komplek ini aman. Kita bersaudara semua. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, agar kita bisa bertahan membina persaudaraan ini, ya kan? Agar sukalah mengoreksi diri. Bapak, ke orang kan satu, ke kita, ya kan 4. Yang suka nunjuk orang, koreksi diri kita. Sekarang pukul 9. Ini saya lupa, baru saya kalau orang gaek, Bu. Ya kan? Orang berpotong rambut itu, Pak, sudah dipotong rambut, kan kursinya ada apa, Pak? Bisa direbut. Nyoba itu angka kulit ya. Aduh kulit jawi. Ya kan? Ada nalari orang cukup tu. Indah. Kalau orang bacuku tu buruk sangko, kok mantiko tukang cuku, kok kenyo karek li dia nyo pisau macam. Kenapa dia tidak lari, malah dia tertidur saat itu? Dia mempercayakan dirinya dengan baik sangka bahwa tukang cukur, tukang potong rambut ini tidak akan memotong leher, tapi membersihkan bulu. Ayo itu entah. Kalau mau tak kalau tu, lah sudah cukur itu, Ustaz, lah selesai. Kalau berburuk sangka tu larinya. Nah ini kebaikan baik sangka itu menjadikan hidup kita aman dan tentram. Buruk sangka kita para jemaah yang terhormat sempit dalam hidup. Iya kan? Nyoboin orang temani mereka. Iya kan? Awak buruk sangka lain tak nyogi tubuh banci kan? Iya kan? Awak malah minum lagi beko. Tapi kalau kita berbaik sangka, iya kan? Tidak ada, diminum aja. Rupanya ini teh pucuk ini yang paling enak. Siapa yang bikin ini masuk surga? Ustaz dibikinkan teh pucuk, payah ulek memanjeknya tu. Ya kan? Jadi banyak berbaik sangka. Kalau kita suku berburuk sangko, alam sampi langkah tak tumbuh sulit bertinggang bakalaka sama kita jo rumpui kiambang. Kateh pucuk nak sampai ke bawah hurek tagantuang de angin badan batundo konon ko ombak mampean. Kata orang Indonesia tidak punya karakter, lemah. Ya kan? Nah ini dia. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Carilah kesalahan kita. Contohnya siapa? Kakek kita Nabi Adam, Pak. Jelas Allah menyampaikan di dalam wahyunya kepada kita, fa'azallahumas syaitan. Adam dan Hawa itu disesatkan oleh setan, digelincirkan artinya. Kan jelas ayat mengatakan begitu. Tapi ketika Nabi Adam setelah tergelincir, beliau dibuang ke dunia ini, diturunkan ke bumi dari sorga. Sekarang pukul 9 lewat. Iya kan? Nah. Sekarang pukul 9 lewat 8. Karena dulu lu ada HP, jadi terpaksa ke bioskop. Iya kan? Kapan saya berhenti nonton film di bioskop tuh? Setelah saya beristri. Istri saya itu cantik. Ini menurut mata saya ya. Saya tidak memaksa bapak mengatakan dia cantik. Iya kan? Nah, iya kan? Nah. Lebih banyak istri orang yang cantik, Ustaz. Saya tidak ngurus istri orang.
Bapak Ibu yang terhormat, semenjak saya beristri, saya nonton dia saja lagi. Tak ada nonton bioskop lagi. Lain bawa sekali lalu saja di bioskop tu. Sama je ibu dengar kaji ke? Pagi hari barulah lalu. Ya kan? Dari Padang ustaz datang mengaji awak lalu lebih terhati awak. Ya kan? Jangan lalu nak. Ya. Sebenarnya itu lalu puyuh tu. Puyuh tu suka lalu bu. Tapi kalau lalu bilalang tu, lalu bilalang. Pap. Hanya lalu lihat. Lalu lu bilalang je lek. Pap. Ya kan? Pak Madi kau itu mah. Nya lalu tapi kue habis ni nya. Kau muslimin. Ini. Ibu yang terhormat, bertemulah Nabi Adam itu dengan nenek kita Siti Hawa di Jabal Rahmah. Disebut juga di sana Cak Haji. Ya kan? Jadi harus wukuf, itu puncak haji. Tadi bertemu beberapa anak muda di kedai lontong pitalah. Dari mana nak? Ya Pak Ustaz, kami dari apa bandara. Entah dari asrama haji, dari bandara. Ada jemaah ya. Transit dari Riau. Tentu saja Riau apa itu? Kalau ini Riau Kepulauan ya Pak. Di provinsi Riau ini dua ya. Riau Daratan, Riau Kepulauan. Ya kan? Jelas bapak-bapak, hati-hati hidup di Batam kayak nanti karam Batam kau Pak. Pijan cameh lo, seluruh dunia ini akan karam. Kapan itu? Iza sama fatarat. Setelah langit runtuh. Wa idzal wa idzal biharu jirat, seluruh air laut tumpah ke daratan. Itu ndak ada lagi, karam semuanya. Tapi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mati duluan sebelum itu. Sebab orang mukmin ndak dipertemukan oleh Allah dengan hari kiamat itu Pak. Yang bertemu kafir saja lagi. Siapa? Biden, Donald Trump, iya kan? Itu tuh bertemu dengan hari kiamat. Kita ndak. Orang-orang mukmin ini dimatikan sebelum kiamat. Bertemu beliau di Jabal Rahmah. Beliau berdoa berdua. Yang menggelincirkannya setan. Tetapi ketika cari kesalahan setan, yang dicari kesalahan dirinya. Coba Bapak simak doa Nabi Adam ini. Semua kita bisa dapat apal ini ayat ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Coba artikan ayat itu. Ya Tuhan kami berdua telah menganiaya diri kami. Tidak ada kalimatnya kami dianiaya setan. Tidak ada. Yang katanya kami menganiaya diri kami. Kenapa engkau Adam? Kenapa engkau Hawa? Dirinya yang dikatainya. Kenapa engkau mau digoda setan? Maka dia menyalahkan dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin. Jadilah kami orang rugi. Pak, kalau ditanya personil kita masing-masing ini, individu kita Pak, ada enggak yang mau rugi? Ada? Tidak ada Pak. Kita ingin beruntung semuanya. Ingin menang. Ingin tiba mencapai sasaran terbaik. Bahasa Piamannya the best of the best. Itu bahasa Piaman tu. Tidak ada kita yang ingin rugi. Maka jangan suka berburuk sangka. Jangan mencari kesalahan orang. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan memperbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah. Sekarang
katakanlah ini mudah-mudahan tidak terjadi, anaknya hamil sebelum menikah. Untuk menutup malu anak yang hamil itu dinikahkan, ya kan? Kemudian belum sampai 4 bulan lahir anak, sedangkan yang wajarnya 9 bulan. Kita tahu orang itu seperti itu, jangan dibeberkan. Sebab suatu saat mungkin anak kita juga bisa begitu. Kalau kita menutup aib orang lain, tidak membeberkan, aib kita akan ditutup oleh Allah di hari kiamat. Siapa yang suka membeberkan aib orang lain, aibnya akan dibeberkan oleh Allah. Jadi walaupun kita tahu itu memang terjadi, ya kan? Tapi tidak ada gunanya dibeberkan. Yang menanggung dosanya dia, bukan kita. Ya kan? Yang akan kita baca doa, kali ini dialah telah tersesat, ya Allah. Karena dia tetangga saya orang Islam, tunjukilah dia. Jangan dia tersesat terus menerus, ya Allah. Doakan dia supaya kembali ke jalan yang benar. Sudah itu. Jangan dikomentari yang lain-lain lagi. Tidak ada gunanya. Ya kan? Menimbulkan dosa. Nah, ini ada cerita ini. Ada enggak ibu-ibu yang datang ini yang baru nikah sore tadi? Ada? Mungkin sudah janji dengan Uda mau jalan-jalan karena sekarang hari Minggu. Ada enggak? Ada enggak yang baru nikah sore tadi? Enggak ada ya? Sudah nikah lama saja? Ya, ya. Kalau ada boleh pulang. Kenapa? Sudah janjian dengan abang mau makan ke restoran itu, iya kan? Ustadz ini panjang sekali kajinya, boleh pulang? Tidak ada? Tidak ada? Nah? Siang keluar sebelum nembo sudah mengaji, kita sorai baru nikah sore petang. Kendak menganyo keluar? Ditanya tidak ada, tapi keluar jo. Iya kan? Selesai yang satu poin ini, kita kaum muslimin tidak kita sambung lagi untuk hari ini. Kita bermaaf-maafan dan minta ampun kepada Allah dan ditutup dengan doa. Ada raja dulu. Raja ini memimpin baik, Pak. Tapi setiap manusia pasti ada kelemahan. Ini bukan gunjing ini, Pak. Karena ini cerita yang namanya hikayat. Raja ini anak buahnya, pembantunya orang bijaksana. Namanya Luqman, dan nama Luqman itu ada di dalam surat Luqman. Dia mempunyai anak buah yang bijaksana. Raja ini memimpin baik, tapi suka menyalahkan raja lain. Inyo senan hebat, Pak. Raja lain salah. Jadi si Luqman ini keki ini. Bagaimana memberi pelajaran kepada raja ini, sebab dia raja. Yang kedua, ada sifat raja itu, Pak, hidupnya berhemat, Pak. Bahasa Minangnya, lai mangko ndak dimakan, lah ndak ado mangko dimakan. Jadi kalau istrinya, pembantunya bikin makanan yang enak-enak, itu ndak ada yang dicicip, Pak, dicium aja. Sudah masuk aroma ke dalam hidungnya, udah itu. Maka makanan itu tahan berbulan-bulan. Nyewangi-angi aja makanan itu. Di magic jar, ya, jadi tahan sambanya. Ini Pak kalau ingin berhemat, mana cium sesamba itu jangan dimakan. Tapi ini kan tidak tahu kita bagaimana rasanya kue ini. Akhirnya dia sadar, dipanggilnya pembantunya Luqman tadi, Luqman, come here. Hadir Luqman ini. Apa kabar, Pak? Siap. Kalau saya meninggal, Luqman, tentu lidah saya ini mencerca saya. Kenapa begitu, Pak? Saya tidak pernah memakan makanan yang enak, hanya saya cium saja. Jadi sekarang bagaimana, Pak? Pergilah kamu ke pasar, buat makanan yang enak. Bahannya daging. Luqman ini tahu betul, Pak, daging itu enaknya di kalio. Iya kan? Pergi dia ke pasar. Dibelinya daging. Kemudian dimasaknya. Karena pandainya si Luqman itu memasak, Pak, orang sedang zikir terpengaruh olehnya.
oleh sambalnya, gulainya itu. Orang zikir kan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak cium dia aroma gulai si Luqman kau itu kecil orang zikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang di kalio itu lidah dan hati. Lidah sapi dan hati sapi. Sudah makan tabi palu harajogo man lama na kaliwati jo lidah go man yo lama pak yo apa catat di buku agenda pak di kaliwati lah lama kalio lidah lah lama nya catat. Sudah itu buta raja ini dapat penyakit mata buta katarak, dibalut lemak, tidak melihat matanya ini lagi. Saat itu dia teringat lagi, man kamu bikin lagi ya enak sekali yang kemarin tuh. Si Luqman berkata-kata dalam hatinya, ini kesempatan mengajari bapak ini. Nyobali lidah jati ko lepak ndak nyo kelio le do nyo abu iso jo garam. Ya kan? Sudah makan lama man Allah tuanku. Mutah rajo ko sudah makan. Angka rajoan dan yoman. Dulu angka liyo ati kini ang abu isenya. Tahu nak masuk dalam buto je. Pak, menangis Luqman ko. Nangis dia. Tuanku raja, saya tidak ngerjain anda. Saya kasihan kepada anda. Saya bikin begini untuk mengajari saya. Tuanku raja secara tidak langsung. Lidah jawati nampal yang lama, Pak. Lidah jawati nampal yang buruk. Kok elok lidah jawati santoso kampuang jonagari, kok lah rusak lidah jawati sansaro kampuang jonagari. Bajalan paliaro kaki mengecek paliaro lidah. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Bapak raja yang sangat dicintai, Pak. Tapi Bapak suka menyalahkan orang lain. Jangan, Pak, ubahlah perangai Bapak ini. Akhirnya raja tadi orang lain. Kalau sudah terlanjur kami kemana itu Pak Ustaz? Inilah Allah sebagai Tuhan, Pak. Satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima tobat dan penyayang. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau terlanjur mengerjakan itu, kata orang awak di Sumatera Barat, sasik di ujung jalan, babalik ke pangka jalan. Bertobat kita kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampunkannya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, sepanjang saya bicara tadi, kalau yang berkaitan dengan kaji dan firman Allah, itu tidak ada yang salah, Pak. Firman Allah tidak bisa kita salahkan. Hadis Nabi tidak bisa kita salahkan. Tapi kalau ustadz yang menyampaikan, cara-cara dia menyampaikan, tutur katanya yang keluar menyinggung perasaan, saya mohon maaf kepada bapak dan ibu. Lain dia maaf buat ya kan? Nanti saya insya Allah akan naik pesawat jam 2, jam 14, yang biasanya disebut orang yang jam 2 itu malam, ya kan? Para jemaah, karena saya akan melangkahi laut kembali, saya selamat hendaknya tiba di Padang dan bertemu dengan anak cucu saya. Anak saya 10, cucu 11. Jadi anak ditambah saya 11 juga, cucu 11. Sudah bisa 2 klub main bola. Alhamdulillah. Untuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada yang bersalah kepada saya. Apa kesalahan kita beda tempat tinggal? Tidak ada. Kalau yang tertidur dengar kajian tadi, saya maafkan saja. Tidak ada itu. Tidak apa-apa. Ya kita manusia sedang Sekarang pukul 9.24.
Sekarang pukul 9. Ambil mau gunung joka. Sekarang pukul 9.24. Tulak belakang malah gitu. Kabui ndak kelupo di gunung, gunung ndak kelupo di kabui. Batamu jua nanti gitu di hari nan lain insya Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.